Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ovianti. Kali ini dalam mata kuliah pengantar manajemen. Nah, pada minggu yang ke-6 ini kita akan membahas mengenai konsep dasar daripada organisasi, pembagian tugas di dalam organisasi, dan struktur organisasi. Di dalam pemaparan materi ini nanti akan muncul beberapa pertanyaan. Nah, silahkan kemukakan pendapat Anda melalui kolom komentar. Nah, baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah konsep dasar daripada organisasi. Nah, secara etimologis, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata organon, atau di dalam bahasa Latin itu dikenal dengan istilah organum, yang berarti alat atau badan. Nah, berbicara mengenai organisasi dalam arti badan adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terkait dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur itu merupakan gambaran skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Nah, gunanya untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang. Nah, menurut pendapat Sondang Pesiagian bahwa organisasi itu dapat dipandang sebagai wadah dan dapat dipandang sebagai proses yang dinamis. Pertanyaannya, silahkan jelaskan organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai proses yang dinamis. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian organisasi. Nah, menurut pendapat ahlinya, yaitu mengutip pendapat James Demony, bahwa organisasi itu adalah bentuk dari setiap persekutuan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, jadi setiap bentuk dari perkumpulan-perkumpulan manusia untuk mewujudkan tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh manusia-manusia itu, maka itu disebut dengan organisasi. Nah, yang kedua, mengutip pendapat Melayu Hasibuan, bahwa organisasi itu adalah proses penentuan, pengelompokan, pengelolaan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi di dalam hal ini organisasi itu bisa menentukan, mengelompokkan, bahkan mengelola aktivitas-aktivitas di mana aktivitas itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya adalah alasan. Alasan mengapa orang bergabung atau masuk ke dalam suatu organisasi. Ada dua alasan orang bergabung atau masuk dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah alasan sosial. Nah, untuk alasan sosial, tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Jadi, dengan masuk ke dalam suatu organisasi, orang dapat hidup dalam kelompok-kelompok sosial dan dapat memenuhi kebutuhannya akan pergaulan. Yang kedua adalah alasan material. Dengan masuk ke dalam organisasi, manusia dapat melakukan berbagai macam hal yang tidak mungkin dilakukan seorang diri. Nah, itu adalah alasan kenapa orang bergabung atau masuk ke dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya adalah mengenai daripada unsur-unsur organisasi. Unsur-unsur organisasi itu terdiri atas yang pertama adalah orang-orang. Nah, orang-orang merupakan elemen yang sangat penting dalam organisasi, di mana di dalam setiap organisasi orang-orang ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang kedua adalah kerjasama. Organisasi hanya dapat mencapai tujuan jika para anggota melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara bersama-sama, ya itu tadi melalui kerjasama. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini adalah merupakan target yang ingin dicapai oleh organisasi. Nah, unsur yang selanjutnya yaitu adalah peralatan. Nah, peralatan di sini merupakan sarana dan prasarana dalam bentuk kelengkapan organisasi, seperti misalnya adanya gedung-gedung atau perkantoran, kemudian adanya mobiler atau pendukung di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada uang, kemudian ada sumber daya manusia dan sarana prasarana lainnya. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah lingkungan.
lingkungan juga mempengaruhi organisasi, seperti misalnya kebijakan, anggaran, bahkan kondisi sosial ekonomi pun berpengaruh terhadap organisasi. Nah, unsur yang keenam adalah sumber daya alam. Nah, jadi selain lingkungan, sumber daya alam juga elemen penting bagi organisasi agar dapat berjalan dengan baik. Nah, misalnya saja kondisi cuaca atau iklim itu akan mempengaruhi berjalan dengan baik atau tidaknya suatu organisasi, ya. Nah, oke. Bahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai pembagian kerja atau pembagian tugas di dalam organisasi, ya. Karena pembagian kerja timbul itu disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja, kegiatan dalam organisasi dapat ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan. Nah, mengutip pendapat James A.F. Stoner bahwa pembagian kerja itu adalah penjabaran dari tugas-tugas yang harus dikerjakan sehingga setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan secara keseluruhan menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi di dalam hal ini pembagian kerja itu perlu disesuaikan secara seksama dengan penuh pertimbangan sehingga harus ada penyesuaian antara kemampuan dan jenis pekerjaan yang akan ditangani di samping prosedur dan disiplin kerja yang mudah dipahami oleh para anggota organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengenai struktur organisasi, ya. Nah, struktur organisasi ini berkaitan erat dengan pembagian tugas atau pekerjaan. Karena apa? Karena di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas itu merupakan keharusan mutlak agar jangan terjadi tumpang tindih antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Nah, pembagian tugas ini pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen, kemudian atau menghasilkan job description masing-masing departemen sampai pada unit-unit yang paling kecil di dalam organisasi. Nah, pembagian tugas atau pekerjaan ini ditetapkan sekaligus susunan organisasinya atau struktur organisasinya, di mana tugas dan fungsi masing-masing unit di dalam organisasi itu, hubungan serta wewenang masing-masing unit itu akan tergambar di dalam struktur tadi. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi dan bagaimana fungsi daripada struktur organisasi tersebut? Silakan kemukakan pendapatnya pada kolom komentar. Nah, mengutip pendapat para ahlinya bahwa pembentukan suatu struktur organisasi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah membentuk tanggung jawab para anggotanya. Yang kedua, menjelaskan kedudukan setiap anggota. Yang ketiga, mempermudah pembagian tugas di dalam organisasi. Yang keempat, itu adalah memperjelas hubungan dalam pekerjaan. Tugas terakhir, jelaskan poin-poin yang barusan saya sampaikan tersebut di dalam kolom komentar. Itulah materi kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.